Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Ini hari Minggu pertama di bulan September tahun 2022. Jumpa lagi dengan saya channel YouTube Bung Darkim. Nah, saya hari Minggu ini memanfaatkan waktu luang untuk pergi ke kebun. Jadi kita berkebun. Nah, para pemirsa, kita harus bisa memanfaatkan lahan kita yang kosong. Jadi saya menuju ke kebun. Nah, kalau hari-hari lain saya sebagai akademisi ya berada di kampus. Ya, kemudian melakukan bimbingan belajar para mahasiswa, melakukan ya perkuliahan para mahasiswa. Nah, pada waktu luang ini saya yang kebetulan juga di prodi administrasi bisnis FISIP Universitas Kapuas Sintang. Nah, ini saya memanfaatkan waktu saya untuk pergi ke kebun ya, memanfaatkan lahan saya yang kosong walaupun kecil. Ada beberapa tempat ya kita manfaatkan. Nah, ini jalan menuju ke kebun nih. Ini baru masuk blok, jalan blok, maka agak rusak. Seperti ini. Biasa kalau tidak musim hujan bisa motor langsung ke kebun ini sekitar 50 meter lah dari jalan besar tadi itu. Nah, menuju ke ya objek kebun yang sedang diolah. Yang kemarin yang saya tanam dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman yang bersifat jangka pendek tumpang sari. Nah, paling tidak kita memenuhi kebutuhan. Saya jumpa lagi kita ya di channel YouTube yang sama, menyambung dari tadi video sebelumnya ini. Nah, ini keadaan sawit yang kemarin kita tanam setelah seminggu terkena banjir ya, ditambah tadi malam lagi hujan satu malam, jadi airnya ya tergenang karena parit tidak mampu membuang sepenuhnya air hujan yang begitu cepat deras tadi malam sampai pagi tadi. Nah, ternyata ya alhamdulillah sawitnya masih mampu bertahan untuk hidup, bahkan alhamdulillah semakin subur. Nah, ini karena tanahnya gambut, jadi di sebelah sini ada sungai. Nah, ada sungai sebelah situ pembuangannya, jadi di sebelah sana juga ada sungai. Nah, kiri kanan ini lagi hutan para pemirsa. Nah, ini juga berarti tanaman lain yang sudah disemai itu ya mungkin mati karena terendam. Nah, kemarin ya sawit ini juga kita kasih dengan ya, sebelum ditanam lubangnya kita kasih dengan dolomit dan pupuk mutiara ya 4/1 ya, 3/1, 3 pupuk dolomit dan 1 bagian pupuk mutiara, dan kita biarkan seminggu di dalam lubang. Setelah itu baru kita tanam ya. Jadi alhamdulillah ini mampu bertahan ya. Semoga dalam beberapa hari ini sudah surut airnya, kembali normal pemirsa. Oke, nah ini kita sudah bawa tanaman lagi, namun karena ini semuanya tenggelam ya tidak apa-apa. Jelas sebuah perjuangan ya, pasti ada pengorbanan. Nah, kata orang kalau jalan itu terlalu mulus juga tidak bisa membuat kita menjadi orang yang bijak. Nah,
dengan berbagai rintangan ya dalam kehidupan ini, kita bisa merasakan apa yang orang lain juga rasakan, sehingga kita bisa kalau jadi pemimpin bisa bertindak bijak ya. Kenapa? Kita memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, bagaimana kita merasa menjadi seorang petani dan tukang kebun. Nah, dan kita ini negara agraris, permesa. Nah, sebab itu kita harus bisa manfaatkan ya potensi sumber daya alam kita yang kita miliki. Jangan kita sedikit-sedikit import. Barang makanan sehari-hari yang kita bisa tanam, kita harus import. Itulah akibatnya akhirnya apa? Ya, kita penerimaan negara kita dari sektor pajak ya jadi sedikit. Kenapa? Objek pajak tidak berkembang. Coba kalau semua petani ya, pemilik lahan bisa memanfaatkan lahannya dan didukung oleh pemerintah, tentunya dukungan dari segi modal, dari segi sumber daya manusia, dan dari segi pemasaran ya, itu tentunya rakyat akan memiliki kegiatan usaha masing-masing rumah tangga. Nah, kalau tidak dibantu bagaimana? Rakyat akan bisa berkembang. Nah, alangkah baiknya pengalihan ya subsidi BBM dialihkan untuk membantu kegiatan ekonomi rakyat, terutama yang disesuaikan dengan kegiatan usaha rakyat, bantuan modal tanpa jaminan, kemudian ya pelatihan terhadap kegiatan ekonomi rakyat yang disesuaikan dengan keahlian mereka. Kemudian bagaimana memasarkan hasil produksi yang dihasilkan oleh rakyat, jenis hasil pertanian apa saja, hasil perkebunan apa saja, maupun hasil peternakan apa saja. Nah, dengan demikian rakyat juga akan memiliki penghasilan setiap bulan, penghasilan tetap. Bahkan kalau bisa di atas 5 juta per bulan, mereka bisa membantu negara di dalam membayar pajak. Jadi tidak lagi harus negara menaikkan BBM terus sebagai jalan akhirnya. Padahal jalan solusi lain ada. Seperti ini, kita ini negara agraris. Kalau di Jepang, Indonesia ini bisa membuat Jepang negara terkaya di dunia. Ya, Jepang aja daerah kritis saja itu bisa menghasilkan ya sayur-sayuran ya untuk dipasarkan di pasaran Jepang, karena kalau harus impor mereka mahal. Nah, di Jepang saja harga kangkung satu ikat kangkung itu 50.000. Di Indonesia ini kangkung tidak semua orang mau makan karena saking banyaknya. Bahkan 3 ikat 5.000. Di Jerman kangkung 1 ikat 60.000. Nah, kenapa kita yang luas lahan ya tidak kita manfaatkan untuk berbagai jenis tanaman yang bisa kita butuhkan setiap hari dan bisa kita pasarkan juga, bahkan bisa kita ekspor. Dengan catatan pemerintah mesti memfasilitasi baik segi modal itu saya ulangi, maupun ya pelatihan yang lebih profesional kepada rakyat, kemudian ya fasilitas yang lebih canggih di pada sektor pertanian, perkebunan maupun di peternakan. Nah, jadi kita sudah terkenal dengan negara ya subur makmur, untaian Jamrud Khatulistiwa katanya. Nah, tapi tidak kita manfaatkan, hanya tinggal nama. Beras kita import, apapun import, sampai cangkul pun kita harus import. Nah, seharusnya tidak harus kita import beras dan sebagainya, kita swasembada sendiri seperti zaman ya udah baru dulu kita swasembada beras, pangan yang lainnya. Kenapa itu tidak kita tingkatkan lagi sekarang, tidak kita munculkan lagi?
untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jika ekonomi rakyat tumbuh dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi secara nasional pasti akan baik. Nah, kalau ekonomi rakyat hancur, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dengan baik dan bertahan lama? Karena ekonomi rakyat lah akar pada ekonomi nasional. Bahkan sebuah pohon, kalau pohon itu akar tidak kuat, maka bakal tumbang. Nah, ingat ya, permasalahan tahun 1998. Nah, pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi akar ekonomi kurang kuat. Begitu terjadinya krisis global, maka Indonesia terkena krisis dampaknya. Karena akar tidak kuat, banyak konglomerat yang berjatuhan, pengusaha-pengusaha besar berjatuhan, sampai ke merger. Ya, bank di merger, perusahaan-perusahaan besar juga merger. Hanya UMKM, usaha home industry milik rakyat itulah yang bertahan, bahkan semakin tumbuh. Nah, ini para pemirsa, di mana saja pun berada, ini sekedar pencerahan buat kita semua. Ya, bukan untuk orang lain juga. Saya juga masih dalam tahap ya berusaha mengembangkan sektor-sektor pertanian, walaupun kecil-kecilan, peternakan juga, ya, perikanan juga, ya dari kecil-kecilan. Ya, kita sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Oke, para pemirsa di mana saja berada, ya terima kasih telah menonton channel YouTube saya ini. Ya, silakan subscribe. Yang belum subscribe, like and share, atau berikan komen di bawahnya. Ya, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.